Nah, kolom keuangan ini adalah admin bagian keuangan yang melakukan verifikasi pembayaran mahasiswa. Nah, dari mulai tagihan, jadi di sini akan muncul tagihan-tagihan siapa saja. Ya, di sini jadi bagian keuangan ini dia mendata setiap kali semester. Misalnya semester ganjil ini 2021 anggaplah ya gitu ya, 2021 ganjil, dia mengkrit ya, di sini krit, di sini ada tombol ini, tahun akademiknya, lalu di sini tahun angkatannya, program studinya, di sini ada kelas ya, menyesuaikan kelas reguler atau kelas karyawan begitu. Nah, di sini ada formulir. Nah, formulir itu yang tadi yang saya sampaikan yang ada pada kolom master ini tadi ya. Nah, di sini. Nah, berarti misalnya uang ganjil ya, uang semester ganjil. Nah, jumlah tagihannya kita isikan. Misalnya per semester di kampus Pak Firman itu 3 juta per semester. Ya, tinggal isikan saja 3 juta. Nah, sistemnya kalau seandainya ini kan by cash, Pak. Kalau seandainya sistem cicil bagaimana? Gitu. Nah, di sini bisa dengan sistem cicil, Pak. Cicilan pertama, jadi nanti Pak Firman data misalnya cicilan bulan pertama untuk mencapai 3 juta dalam 6 bulan, berarti berapa per bulannya misalnya seperti itu. Minimal satu cicilan anggap 1 bulan masuk itu kategori mahasiswa tersebut sudah dikatakan aktif. Ya, seperti itu. Nah, baiknya kalau memang bisa menerapkan sistemnya lunas, 1 semester langsung lunas pembayaran, itu lebih mantap, lebih bagus. Jadi pendataan yang ada di kampus Pak Firman ini, pihak keuangannya nggak kebingungan. Jadi harus cross check tiap mahasiswa, tiap bulan harus cross check satu lagi, satu lagi, satu lagi, kan makan waktu jadinya. Kalau memang perlu disesuaikan, ditetapkan oleh kampus Pak Firman sendiri, pembayaran harus selesai, harus lunas, misalnya dalam jangka waktu sebelum semester itu dimulai misalnya, ada tengah waktunya seperti itu. Nah, jadi ada total data tagihan keuangan. Kalau misalnya mau menyesuaikan seperti yang ada di sini, monggo, atau menyesuaikan sendiri silahkan, gitu ya. Nah, masuk pada kolom pembayaran. Nah, di mana kolom pembayaran ini adalah ketika mahasiswa itu sudah melakukan pembayaran. Nah, sudah melakukan pembayaran, maka mahasiswa itu kan dia login pada akun mahasiswanya, Pak Firman ya, ketika sudah melakukan pembayaran. Nah, di sini, ini kolom bagian keuangan ya, admin keuangan. Misalnya atas nama Rina Mariana, Prodi Kependidikan Islam, kelas reguler A, dia sudah melakukan uang pengembangan tahun 2021 sebesar 620.000. Nah, ketika pihak keuangan akan memprint out laporan itu, tinggal klik tombol ya, ini ada gambar print out, kita buka atau kita mau print out. Nah, ini terdapat kwitansi pembayaran mahasiswa tahun akademik 2022-2023 ganjil sebesar 600, total tagihan ini sebesar 1.750.000 yang baru dibayarkan hanya 620.000 atas nama Rina. Berarti pembayaran untuk pengembangan kampusnya itu dicicil berarti ini ya, seperti itu. Berarti harus dicicil 2 kali, gitu. Kalau saya 2 sampai 3 kali, gitu ya. Nah, oke. Nah, ini ketika masuk pada kolom pembayaran, ya. Jadi keuangan ini yang hanya bisa mengakses seperti ini dan administrator yang bisa mengakses, ya, kolom keuangan. Nah, dispensasi, misalnya dispensasi ketika ya mahasiswa ini belum bisa melakukan pembayaran. Nah, dispensasinya apa? Misalnya kita memberikan dispensasi kepada mahasiswa, kita cari NIM-nya, nama ketika kita cari NIM, ini akan datanya akan secara otomatis terisi ini Pak Firman sebentar. Saya buka sini. Cari data angkatan mahasiswa. Nah, NIM-nya ini kita searching ya, atas nama Andi Hairudin. Kita cari. Ctrl C, kita cari di sini. Nah, muncul dia. Andi Hairudin. Kita mau berikan dispensasi oleh keuangan. Keuangan memberikan dispensasi kepada Andi Hairudin. Ya, misalnya keterangan apa ya? Pembayaran waktu. Ya, diberikan waktu lah. Minta waktu apa ya? Keterangannya keterlambatan pembayaran gitu ya. Misalnya seperti itu. Pembayaran semester ganjil pada tanggal
gitu ya. Misalnya 23 Oktober 2022. Nah, kalau sudah ada dispensasi seperti ini, mahasiswa ini bisa diaktifkan dulu. Karena kalau seandainya tidak ada dispensasi, maka status mahasiswa yang tidak aktif, maka dia akan berhalangan atau kesulitan pada saat pengisian KRS, ya, keterlambatan lah begitu. Makanya diharapkan kepada mahasiswa, bagi mahasiswa yang belum bisa melakukan pembayaran, maka silahkan mengajukan dispensasi kepada pihak keuangan seperti itu. Oke, kita lanjut ke kolom piutang. Nah, kalau tidak ada kolom catatan seperti ini, tidak ada verifikasi dari bagian keuangan yang sudah membayar atau yang tidak membayar, maka akan timbul piutang di sini, Pak Firman. Nah, piutang ini menjadi catatan tagihan nantinya. Padahal kalau seandainya tidak dilakukan verifikasi oleh pihak keuangan, tidak ketahuan tuh tagihan yang sudah dibayarkan atau belum, misalnya seperti itu. Nah, jadi harus diverifikasi oleh keuangan. Nah, kalau seandainya sudah diverifikasi, akan mengurangi piutang tadi. Nah, kalau piutang ini kan nanti bebannya kita harus menagih ke mahasiswa gitu loh. Yang menjadi hutang kepada yayasan. Kan begitu. Efeknya begitu, kembalinya kayak gitu. Nah, jadi hutang kita kepada yayasan gitu ya. Nah, mahasiswa yang menghutang ke kampus, tidak dilakukan pendataan, maka kampus itu akan berhutang kepada yayasan. Oh, piutangnya sekian M misalnya. Nah, itu harus ditagih kepada mahasiswa-mahasiswa yang aktif tadi, yang belum melakukan pembayaran. Nah, itu. Oke, kita masuk pada kolom transaksi. Di sini banyak sekali, Pak Firman. Ini ada informasi, perwalian, kurikulum, jadwal kuliah, RPS, lalu KRS, nilai, skripsi, mutasi mahasiswa, transkrip, dan yudisium. Nah, di sini ada informasi. Nah, informasi ini pengumuman. Informasi ini adalah pengumuman. Misalnya, Pak Firman, pihak akademik, admin prodi atau administrator mau memberikan informasi kepada dosen, ya, tentang kalender akademik ganjil TA 2022-2023. Nah, caranya